Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya. Tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara latihan ankle di pasca operasi patah tulang tibia maupun fibula seperti yang pernah saya alami, dan juga cara latihan nekuk lutut. Nanti juga ada yang saya praktekkan, juga ada latihan jalan menggunakan kruk, jalan naik turun tangga maksud saya. Di video ini akan saya praktekkan ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel saya tetap berkembang. Oke? Check it out. Untuk langkah pertama, waktu saya latihan penguatan otot kaki atau mungkin latihan ankle, yang pertama yang saya lakukan adalah telapak kaki nyentuh lantai, ya. Telapak kaki nyentuh lantai. Setelah itu saya lakukan gerakan seperti ini, teman-teman. 1, 2. Ini saya lakukan setiap pagi, ya. Setiap kali ada waktu saya lakukan untuk menguatkan untuk menguatkan ankle saya agar tidak kaku. Jadi seperti itu. Untuk yang kedua, saya lakukan gerakan seperti ini. Tumitnya tetap di lantai, tapi yang diangkat adalah yang telapak kaki yang di depan. Lakukanlah setiap 8 kali atau mungkin 10 kali untuk selama 4 kali, beberapa repetisi, jadi seperti itu ya. Ya, sambil di bawah terik matahari itu sangat bagus sekali karena nanti keluar keringat, juga membantu mempercepat pertumbuhan tulang. Untuk yang ketiga, ini saya lakukan gerakan puter-puter ankle ya. Kalau saya nyebutnya ini puter-puter ankle. Jadi seperti ini ya. Terus saya puter. Putar berlawanan. Jadi seperti ini. Dan untuk yang keempat itu saya lakukan gerakan penguatan lutut agar tidak kaku untuk buat nekuk-nekuk ya. Tapi pada umumnya untuk gerakan nekuk lutut ini lebih susah jika patah tulangnya di paha. Karena banyak sekali dari teman-teman waktu tanya di kolom komentar itu gimana cara nekuk lutut pasca operasi pasang pen di tulang paha. Memang latihannya itu agak sulit karena tumpuan langsung di badan ya, karena di waktu pahanya ini patah ya, itu kan langsung tumpuan gitu loh. Maksudnya tumpuannya bukan di tibia fibula, tapi langsung di paha ini, tumpuan badannya kita ini. Jadi otomatis untuk nekuk lutut itu agak susah dan agak sulit, mungkin agak terasa sakit. Tapi kalau misalnya dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya ini tahan akan sakit, bisa kuat ya, maksudnya tidak ragu atau tidak mudah putus asa untuk mencoba, insya Allah bisa gitu loh, pasti yakin lah ya. Latihannya seperti ini. Waktu dulu saya latih seperti ini. Memang sih saya patahnya bukan di paha, cuman latihan saya seperti ini waktu dulu. Ya, ini dilakukan sebisa mungkin, maksudnya sekuat mungkin, berapa repetisi terserah dari diri kalian masing-masing. Untuk yang selanjutnya adalah ankle saya di kaki yang normal. Ini di kaki yang normal ini kan bisa nekuk sempurna seperti ini ya, nekuknya sempurna kan ya. Tapi di kaki saya yang pasca operasi pasang pen ini nekuknya masih kurang sempurna, jadi cuma segini. Gimana ya? Ini
Ya, otomatis saya waktu itu ngelatihnya itu saya tempelin ke tembok. Saya luruskan, saya tekan, mungkin agak sakit tapi saya kuat-kuatin. Kalau misalnya berbahaya, mungkin dari teman-teman atau sahabat-sahabat jikir semuanya bisa dilakukan gerakan seperti yang tadi aja, maksudnya gini-gini aja ya. Karena waktu dulu saya pasca operasi pasang pen ya, itu memang latihan saya ini tergolong latihan yang sangat nekat kalau menurut saya, karena saya butuh sembuh cepat. Saya nggak mau nunggu untuk lebih dari 3 bulan, karena target saya dulu itu cuma 3 bulan saya harus bisa lepas kruk dan bisa jalan untuk aktivitas normal kembali. Jadi seperti itu. Untuk latihannya kayak gini. Jadi posisi kaki saya tempelin ke tembok kayak gini ya. Nah, ini saya lurusin kayak gini, saya tekan. Saya tekan seperti ini. Apakah rasanya ngilu atau cenut-cenut atau sakit? Ya memang rasanya memang seperti itu. Tapi saya betah-betahin karena mau nggak mau saya harus bisa. Nah, motivasi saya seperti itu ya. Jadi ini latihannya seperti ini. Oke sahabat cekidot, jadi seperti itu latihan saya dulu waktu pasca operasi pasang pen ya, patah tulang tibia maupun fibula. Untuk latihan ankle-nya yang saya lakukan adalah seperti yang tadi. Untuk selanjutnya habis ini saya akan mencontohkan ya, atau mempraktekkan cara latihan naik turun tangga menggunakan 2 kruk. Oke, jangan kemana-mana, cekidot. Oke sahabat cekidot, jumpa lagi bersama saya ya. Untuk kali ini saya akan mempraktekkan gimana cara saya menggunakan 2 kruk waktu pasca operasi patah tulang tibia fibula, dan juga gimana cara saya naik turun tangga menggunakan 2 kruk. Jadi kalau bisa ya, bukan kalau bisa, memang seharusnya kalau misalnya menggunakan 2 kruk itu pastikan kruknya ini sejajarkan atau sesuaikan dengan ketinggian kalian semuanya, dan dipaskan di ketiak. Jadi seperti ini, biar nggak susah nantinya ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan praktekkan gimana cara saya naik turun tangga waktu saya patah tulang tibia fibula. Yang pertama saya lakukan adalah pastikan kruk ini adalah sebagai tumpuan utama agar kita bisa naik ke anak tangga. Jadi seperti itu. Ini adalah tumpuan utama bagi kita dengan kaki yang sehat ya, itu untuk bisa naik di anak tangga. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14. Oke. Dan akan saya praktekkan gimana cara saya turun tangga. Kalau waktu saya turun tangga, otomatis yang saya lakukan adalah itu saya letakkan kruknya dulu di anak tangga yang di bawah. Jadi seperti ini. Tapi hati-hati ya.
Yang penting keseimbangan. Jangan bingung, ya. Jangan bingung. Kalau sahabat-sahabat jago semuanya bingung, ya, nanti jadinya jatuh. Jadi seperti itu. Apakah ini terlalu ekstrim? Ya, memang terlalu ekstrim. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat jago semuanya di rumah lagi sendiri, tidak ada orang, ya, mungkin ada kebutuhan yang sangat penting yang harus naik tangga, mungkin bisa dilakukan. Artinya apa? Artinya Anda semuanya itu melakukan seperti ini tuh karena kepepet. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Anda melakukannya itu ragu-ragu, jangan dulu, karena naik turun tangga itu sangat berbahaya, ya. Apalagi menggunakan 2 grup. Jadi sementara kalau bisa di rumah, kalau misalnya masih membutuhkan bantuan karena harus naik tangga atau harus turun tangga, minta bantuan sama keluarga aja. Tapi kalau misalnya tidak menutup kemungkinan, sahabat-sahabat jago semuanya ini kamarnya mungkin di atas, waktu tidurnya kamar tidurnya di atas, atau mungkin tempat penyembuhannya itu di lantai 2 atau mungkin di lantai 3, ya, dan harus menggunakan tangga manual, itu silakan dicoba aja latihan seperti ini, ya. Yang penting hati-hati sesuai dengan kapasitas masing-masing, jangan terlalu berat, jangan terlalu memaksakan kalau misalnya tidak bisa, karena nanti akibatnya sangat fatal sekali. Itu kan menurut saya pribadi, karena memang naik turun tangga ini memang sangat ekstrim, ya. Oke, jadi seperti itu latihan saya tadi. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, buat sahabat-sahabat jago semuanya. Untuk next saya akan bikin video lagi. Yang penting jangan lupa like, subscribe, komen, dan insya Allah akan saya jawab jika ada pertanyaan di kolom komentar. Tetap cekidot, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Kuncinya cuma itu aja. Jangan lupa cekidot dan let's go.